Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Telluric Study Club. Saat ini kita berada di video ke-7 dari seri pertama, seri tentang pembelajaran bahasa pemrograman Python. Dan di video kali ini kita akan membahas tipe data boolean dan operasi perbandingan. Tetapi sebelum masuk ke materi video kali ini, saya ingin mengingatkan dulu untuk teman-teman yang baru bergabung dan langsung menonton video ini, ada baiknya teman-teman menonton dulu video-video sebelumnya, biar teman-teman tidak ketinggalan tentang materi apa saja yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Oke, kita masuk saja ya ke tipe data boolean. Apa itu tipe data boolean? Nah, data boolean itu tipe data yang memiliki dua nilai. Nilai true dan nilai false. Nah, gimana caranya saya tahu bahwa true dan false ini benar adalah tipe data boolean? Kita bisa gunakan fungsi type untuk mengecek tipe data dari sebuah nilai. Misal saya masukkan true, maka yang keluar adalah bool, atau kependekan dari boolean ya. Kemudian saya type false. Oops, ini kenapa salah? Oh iya, ini harus huruf kapital ya. Jadi untuk menulis nilai dari data boolean true dan false itu harus kapital ya, atau huruf awalnya itu harus besar, tidak boleh kecil atau tidak bisa besar semua. Dia tidak dikenali oleh si Python. Nah, kalau kita pakai kapital maka dia dikenali. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sensitif. Teman-teman nggak boleh salah. Oke, jadi false juga merupakan tipe data boolean. Nah, sekarang kita tahu bahwa keduanya ini adalah tipe data boolean. Oke. Data boolean ini biasa digunakan untuk merepresentasikan hasil dari operasi perbandingan. Nah, apa itu operasi perbandingan? Operasi perbandingan itu operasi ketika kita ingin membandingkan dua buah nilai, entah itu sama atau berbeda. Nah, kita ingin cek kebenarannya, seperti itu. Nah, ada apa saja operasi di operasi perbandingan? Jadi di operasi perbandingan itu, kalau teman-teman pernah belajar persamaan di dalam matematika, nah operasinya itu sama persis ya. Jadi ada kurang dari sama dengan, ada besar dari, lebih besar dari, ada lebih besar dari sama dengan, ada sama dengan, dan ada tidak sama dengan. Oke. Gimana cara pakainya? Kita bahas ya satu-satu. Misal saya punya variabel A nilainya 5, saya punya variabel B nilainya 9. Nah, kita mau cek ya, kita mau bandingkan dengan sebuah nilai. Nah, kita mulai dari kiri ke kanan ya. Apakah A itu lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah true. Kenapa bisa true? Karena A itu nilainya 5 ya. Nah, sekarang apakah 5 lebih kecil dari 6? Benar ya, 5 itu lebih kecil dari 6, makanya nilai yang dikembalikan adalah true. Nah, sekarang apakah B lebih kecil dari 9? 6. Maka nilainya false. Kenapa false? Karena B itu 9 ya. B itu nilainya 9. Nah, 9 itu dia kan lebih besar dari 6. Makanya pernyataan ini, di mana B lebih kecil dari 6, itu bernilai salah. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misal B lebih kecil 9? Nah, ini apa jawabannya? Jawabannya false. False ya. Kenapa false? Karena B itu nilainya 9. Nah, sedangkan kita membandingkannya dengan 9. Nah, sekarang ternyata B ini nilainya sama dengan 9. Nah, sedangkan ini pernyataannya kurang dari. Makanya nilai ini dikembalikan false. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya pernyataannya itu kita tambahkan B kurang dari sama dengan 9. Maka jawabannya adalah true. Nah, ini baru bisa true karena ada pernyataan sama dengan di sini setelah kurang dari. Makanya jika kita membandingkan nilai B dengan 9, itu nilainya true. Oke. Itu ya untuk kurang dari dan kurang dari sama dengan. Ini kurang dari sama dengan, ini untuk yang ini itu nilainya masih sama ya, kecuali di sini. Oke.
Sekarang lebih besar dari dan lebih besar dari sama dengan. Nah, itu adalah kebalikan dari kurang dari dan kurang dari sama dengan. Wow. Kayak mana? Misal, apakah A lebih besar dari 6? Jawabannya false. Kalau di atas tadi true ya. Kenapa di sini false? Karena tadi di atas bahwa A itu nilainya 5, di mana 5 lebih kecil dari 6. Nah, apakah B lebih besar dari 6? Jawabannya true. Kenapa? Karena B itu 9. Nah, sekarang apakah B lebih besar dari 9? Jawabannya false. Kenapa false? Karena tadi ya, nilai B 9 itu sama dengan 9. Oke, sekarang apakah nilai B, kita tambah argumennya, lebih besar sama dengan 9? Nah, ini pernyataan jadi true. Kenapa? Karena ada pernyataan sama dengan. Oke, gampang ya, gampang. Nah, yang terakhir ini sama dengan. Nah, ini gampang lah ya. Kita ngeceknya. Apakah A sama dengan 9? Jawabannya false. Kenapa? Karena A itu 5. Oke. Jadi, oh ya, saya ingin mengingatkan teman-teman. Jadi, kalau satu begini kan itu jadinya operasi pengisian ya. Jadi, kita meng-assign nilai A ini menjadi sebuah nilai baru ya. Tapi kalau sama dengan ini, sama dengannya ada 2, itu berarti kita membandingkan apakah yang nilai di sebelah kiri sama dengan nilai yang di sebelah kanan. Seperti itu ya perbedaannya. Nah, di sini karena nilai A itu 5, maka pernyataan ini salah. Oke. Nah, bagaimana kalau B? Apakah B sama dengan 9? Nah, nilainya true ya, karena nilai B adalah 9. Nah, nilai sama dengan ini kebalikan dari tidak sama dengan. Oke, kita coba ya. Apakah A tidak sama dengan 9? Jawabannya true, karena A itu 5. Nah, apakah B tidak sama dengan 9? Jawabannya adalah false, karena nilai B itu sama dengan 9. Oke, semoga teman-teman paham ya. Gampang kan? Gampang lah ya. Cuma ini kok. Oke, ini dulu ya untuk data boolean dan operasi perbandingan. Selanjutnya kita akan membahas di video selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang operasi logika. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.